Hai semuanya, balik lagi ke Tarot Kaizen. Nah, kali ini akan melakukan readingan tentang ciri-ciri jodoh kamu. Nah, kali ini ada 3 file seperti biasanya, ada file 1, file 2, dan file 3. Untuk file pertama, itu ada The moment I realign with love, clear direction is presented to me. Di momen aku menyatu atau menyatu ya, realign dengan cinta, jalan yang jelas ataupun arah yang jelas itu diperlihatkan kepada diriku gitu. Okay. And then file 2, I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Aku tidak perlu merasa bersalah atas apa yang aku inginkan dan percaya apa yang aku fokuskan itu akan bertumbuh gitu. And then file 3, I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. Aku menyaksikan kegelapan atau menghadapi kegelapan dan memanggil cahaya dalam doaku. Terima kasih semesta telah membimbingku untuk menghadapi ketakutan ini melalui mata atau cara memandang secara menggunakan cinta ya. Jadi menghadapi ketakutannya itu dengan cinta gitu. Jadi ketakutannya itu diganti ke vibes yang lebih positif gitu. Okay. Hai panel 1. Oke, aku akan baca tarot untuk melihat ciri-cirinya ya. Oh, sebelum itu aku cek dulu deh inisial deh. Nama atau bisa nama kamu atau nama dia ya. Supaya lebih jelas gitu. Oke. Ada G, ada M, ada H, ada huruf S, ada X, ada ada Y, ada D, ada K, ada R, ada U, dan ada N. Oke. Entah kenapa aku memikirkan sun, matahari. Atau bisa juga sum, jumlah total gitu ya. Apa lagi ya? Bisa juga gam, permen karet. Oke. Itu aja sih. Ya, ini inisialnya bisa inisial kamu, bisa inisial dia, atau ada huruf ini di antara nama kalian. And then akan zodiak dulu ya. Kartu ini aku hanya ngeliat zodiak ya, nggak ngeliat keterangannya. Hanya untuk mengecek zodiak doang kartu ini. Zodiak entah untuk kamu atau jodoh kamu ya, file 1. Moon 6 house ya. 6 house kalau nggak salah Virgo. Atau 6 house di moon juga bisa. Satu lagi deh. Moonnya di 6 house gitu. Oh my god. Terlalu banyak. Nggak mau ya, udahlah ambil aja. Second house sama Pluto. Oke, ada Pluto, Moon, 6 house, second house. Aduh, second house aku agak lupa ya. Kalau nggak salah second house itu Taurus. Boleh kamu cek sih nanti. Oke, pokoknya Pluto, Moon,
second house, sixth house. Oh ya, Pluto itu kalau nggak salah Scorpio, sama kalau Moon itu Cancer. Nah itu bisa juga zodiaknya kalian atau dia, bisa cek Sun Moon Rising juga ya. Entah itu di second house atau sixth house, atau bisa jadi Scorpio, Cancer, sixth house tadi Virgo, dan second house tadi Taurus ya. Pokoknya 4 zodiak tadi, atau bisa jadi Plutonya di sixth house atau second house, atau Moonnya bisa sixth house atau second house ya. Oke, gitu. Oke, ini sekarang aku akan melihat dari tarotnya. Sifatnya ini aku nggak baca terbalik. Oke, orangnya observan ya, suka melihat sekitar. Atau mungkin dia juga bisa melihat detail-detail kecil gitu. Orangnya itu bisa dibilang ya observan ya, kayak mampu melihat hal kecil yang mungkin nggak disadari oleh orang lain gitu. Oh my goodness. Yalah, aku ambil aja lah, susah soalnya. Oke, orangnya tegas. Selain tegas itu dia punya prinsip ya. Jadi dia kalau udah berprinsip itu susah berubah prinsipnya itu. Oke, aku lihat keuangannya itu lumayan bagus, tapi aku ngelihat dia kayaknya entah boros atau ada pengeluaran, suka memiliki pengeluaran tak terduga gitu. Oke. Selain berprinsip, tapi prinsip dia sehat ya kalau aku lihat dengan adanya Queen of Wands. Oke. Dia suka overthinking juga ya, suka banyak pikiran. Dan aku melihat observan, selain dia suka melihat sekitar, punya prinsip, dan mungkin agak boros ya orangnya ya. Dan suka overthinking juga. Mungkin overthinkingnya itu karena dari hasil observasi sekitar dia, aku juga bingung ya. Tapi intinya dia suka overthinking, tendensi overthinkingnya itu banyak gitu. Terus dari Queen of Wands, aku ngerasa walaupun dia punya prinsip, tapi dia nggak memaksakan orang lain untuk ikut prinsipnya. Tapi dia bakalan kukuh sama prinsip dia gitu. Jadi dia nggak memaksakan orang lain untuk ikut prinsip dia, tapi dianya juga susah untuk berpindah prinsip gitu. Jadi misalnya kalau misalnya dia udah menetapkan sesuatu dengan pemikiran A, ya udah dia bakalan stay ke pemikiran A. Kecuali emang diperlukan untuk dia berubah ke pilihan lain gitu. Selain itu, aku melihat kayaknya energinya ya bisa maskulin atau feminim. Jadi kayak seimbang gitu, mampu dia seimbangkan. Jadi kalau misalnya cewek ya gak terlalu feminim tapi juga gak terlalu maskulin. Kalau cowok ya gitu juga. Jadi maksudnya kan kadang ada orang yang terlalu maskulin atau feminim ya sampai jadi toksik kesannya. Tapi aku ngerasa enggak sih kalau untuk dirinya gitu. Dia mampu menyeimbangkan hal tersebut. Tapi kalau untuk segi overthinkingnya kuat sih, cenderung kuat. Atau bisa jadi juga karena keuangan dia overspending ya, jadi dia banyak overthinking tentang hal tersebut, tapi masih belum mampu dia manage dengan baik ya. Atau mungkin kadang nggak bisa dia hindari sih, lebih tepatnya gitu. Itu sih dari sifat dia ya, berdasarkan kartu tarot. Selanjutnya dari percintaan kalian ya, saran atau bukan saran sih ya, lebih dinamika hubungan kalian ya, kamu dengan jodoh kamu. Oke deh, keluar deh. Open yourself to others. Buka dirimu untuk orang lain. Different path, they are the one. Dua lagi deh. New love, take a leap of faith. And then ada separation, perpisahan. They are the one, mereka
mereka adalah orangnya. New love, cinta baru. Take a leap of faith, different path, jalan yang berbeda. Open yourself to others. Oke, tadi kalau nggak salah susunannya gini ya, gini, atau gini dan gini. Oke. Yang aku lihat, entah kamu atau dia ya, pada saat awal mau berhubungan itu baru berpisah dengan pasangan yang lalu, pasangan yang sebelumnya. Jadi pada saat perpisahan dengan pasangan yang lalu, kamu disuruh untuk membuka diri dengan orang yang baru, atau dia disuruh untuk membuka diri supaya kalian bisa bersama gitu, supaya kalian bisa union. Karena aku lihat karena ada perpisahan, barulah harus belajar membuka diri, karena udah sadar bahwasanya dengan pasangan sebelumnya itu udah memiliki jalan yang berbeda. Jadi nggak bisa dipaksakan ya, kalau memang sudah nggak ada udah habis waktunya untuk bersama. Jadi jodohnya itu udah maksudnya jodohnya itu dalam artian gimana ya, kayak ikatannya itu dengan yang pasangan sebelumnya itu udah nggak bisa dipaksakan, udah nggak ada gitu, atau sudah nggak bisa gitu loh. Jadi harus membuka diri gitu dengan orang baru dan sadar bahwasanya udah menapaki jalan yang berbeda, entah itu pandangan dan lain sebagainya, itu udah nggak sejalan lagi dengan pasangan sebelumnya. Dan dengan membuka mata itulah baru sadar, oh rupanya ada nih jodoh yang lebih baik gitu, pasangan yang lebih baik, entah itu untuk kamu atau untuk dia gitu. Dan aku ngerasa setelah udah sadar orang baru gitu kan, barulah bisa membuka diri dan memiliki cinta yang baru, karena udah sadar dia orangnya, atau entah dia atau kamu yang sadar orang yang tepat untuk kalian itu adalah kalian gitu ya, baru bisa berhubungan dengan cara mengambil tindakan, take a leap of faith, dengan keluar untuk menikmati cinta yang baru. Karena dari kartu oracle-nya tadi juga, the moment I realign with love, clear direction is presented to me. Mungkin aku melihat ya, sebelumnya mungkin karena perpisahan dengan pasangan sebelumnya, entah itu untuk kamu atau dia, itu lumayan menyakitkan. Jadi disuruh untuk percaya sama cinta lagi, baru bisa gitu dibuka jalannya gitu, directionnya, clear direction. Baru dibuka jalan barunya, barulah bertemu dengan cinta baru. Supaya selesai dulu sih PR-nya dengan pasangan yang lama, jangan PR-nya masih belum selesai ya, entah itu kamu atau dia udah maksa dengan orang baru ya, ujung-ujungnya nanti malah jadi PR kan buat pasangan kita yang baru gitu, karena kita masih nge-stuck dengan pasangan yang lama gitu. Jadi aku ngelihat dinamikanya itu harus belajar move on, menerima dulu, baru bisa ngelihat mana orang yang tepat untuk dijadikan pasangan. Bisa jadi untuk sisi kamu atau sisi pasangan kamu gitu. Dan barulah bisa terjadi cinta yang baru gitu, new love untuk entah kamu atau dia, dan bakalan jadi jodoh gitu. And then aku akan ambil tes untuk melihat personality sama ciri-cirinya ya. Pink 2 deh, sama hijau satu lagi. Yang pertama pendek. Kemungkinan kalau misalnya feminim ya, jodoh kamu ya, dia lebih pendek dari kamu. Tapi kalau untuk maskulin, mungkin dia nggak terlalu tinggi, tapi mungkin sepantaran, tingginya hampir sama, atau bisa jadi lebih pendek dari kamu, atau dia lebih pendek dari orang-orang umumnya gitu. Untuk kalau cowok atau cewek juga, dia mungkin lebih pendek dari kamu, cowok juga bisa lebih pendek dari kamu. Tapi kalau aku melihat yang cowok mungkin bisa
pendek tapi nggak terlalu gimana ya, maksudnya bisa jadi lebih tinggi dari kamu tapi pendek dari orang standar umumnya. Rambutnya berwarna nih. Aduh, kok nggak mau fokus ya kameranya. Nyong. Oke, rambut berwarna. Ini pendek. And then memiliki kumis atau jenggot, ini untuk cowok ya. Memiliki kumis atau jenggot. Rambutnya bergelombang. Oke, sekarang personality-nya. Setia. Aha, bagus dong. Mungkin itu juga ya, kenapa aku nggak tahu, mungkin bisa jadi ini dia ya yang sebelumnya masih ada trauma dengan perpisahan lalunya ya, jadi karena dia terlalu setia gitu, susah move on-nya gitu untuk membuka hati ke orang yang baru. And then introvert, and then berani orangnya. Okay, the last one, imajinatif, suka ngayal ya. Oke. Imajinatif, berani, introvert, memiliki kumis atau jenggot, setia, rambut bergelombang, pendek, rambut berwarna. Aku ngerasa rambut berwarna lebih ke cewek sih, tapi ya nggak tahu ya. Sekarang juga banyak sih ya cowok-cowok mewarnai rambut mereka gitu. Oke. Tapi lucu ya. Berani. Imajinatif. Oh, ya. Bisa jadi kan ini ya. Suka menghayal juga. Jadi bukan cuma overthinking ya, tapi suka menghayal juga, imajinatifnya itu dengan kartu tarotnya tadi. Suka banyak berpikir, menghayal-hayal gitu. Introvert ya. Tapi aku melihat ya, walaupun dia introvert, dia suka, tadi bisa dibilang suka observan ya, ngelihat orang sekitar dia. Walaupun introvert, tapi dia suka observan. Tapi aku ngerasa memang kayaknya orang introvert itu suka melihat orang-orang sekitar gitu ya, mengobservasi gitu, melihat gitu, menganalisis juga gitu. Selain itu juga dia berani ya, berani untuk say no. Aku ngerasa gitu. Jadi dia berani mempertahankan argumentasinya kalau dia rasa dia itu benar. Kecuali dia salah, baru dia mundur gitu dari argumentasi dia. Karena aku melihat argumentasi dia itu yang tipikal sehat gitu. Yang kalau gue benar, gue bakalan maksa gitu. Kalau aku benar, aku bakal maksa bahwasanya aku ini benar loh gitu, point of view aku gitu. Harus coba saling mengerti gitu. Jadi aku ngerasa dia agak keras kepala, tapi dalam artian sehat gitu, supaya nggak salah jalan gitu. Jadi kayak kalau dia merasa benar dan emang itu benar, ya dia nggak bakalan ngalah gitu, bakalan bisa debat gitu. Tapi kalau misalnya dia ngerasa point of view dia salah, ya dia juga berani gitu say sorry gitu. Gentle. Aku ngerasa gentle orangnya, yang berani, yang sifatnya gentle, yang berani mengakui kesalahan tapi berani juga mengungkapkan bahwasanya apa yang dia pikirkan itu benar atau salah itu. Terus setia itu ya bisa jadi karena ini ya, susah membuka diri gitu karena masa lalunya itu, jadi akhirnya ya susah gitu sama orang baru karena masih berpatok sama yang masa lalu gitu ya. Karena setia, susah open ke orang barunya. And then aku akan melihat ini isinya ada angel number, ada love language-nya juga ya, sama chakra juga. Mari kita lihat isinya. Kebanyakan ini. Oke. Ini nggak usah lah yang kebanyakan, kalau love language-nya sampai sebanyak itu. 4 sudah cukup ya untuk love language. Itu. Ini kalau nggak salah love language sih.
Physical touch. You make me feel comfortable. Ini juga bisa jadi pesan dari dia ya. Selain love language-nya, kamu membuatku merasa nyaman. Itu. Fokus dong please kamera. You make me feel comfortable. Physical touch. Apa ini? Act of service. I will take care of it for you. Love language-nya bisa juga act of service dengan kata-kata aku akan melakukannya untukmu, atau kayak akan aku urus gitu untuk kamu gitu, which is good. Jadi kayak kan ada ya orang yang kadang kurang ya acts of service-nya, kayak lebih mengharapkan pasangannya aja yang melakukan hal-hal tersebut semuanya. Tapi aku ngerasa dia enggak gitu, dia bakalan mau melakukan membantu kamu untuk hal tersebut dan mengurusnya gitu. Atau misalnya kalau punya anak itu mau urus bareng, atau kayak ada urusan rumah tangga juga dilakukan bersama. Atau misalnya kalau untuk feminin ke maskulinnya, misalnya kayak maskulinnya sedang capek gitu kan, femininnya mau gitu memijit gitu, atau kayak memberikan pelayanan servis untuk sang maskulin gitu. And then I want to make you happy with this gift, receiving gift, memberi hadiah ya. Aku mau membuat kamu bahagia dengan hadiah ini. Jadi aku melihat love language-nya ada 3 ya. Ada menerima hadiah, ada physical touch, sentuhan fisik, sama eco service, layanan, melayani gitu ya. Ini untuk dari dia ke kamu sih gitu, love language-nya dia. And then ada entah angel number atau root chakra. Oh, angel number. Melangkah keluar dari melangkah keluar dari zona nyaman. Tadi ada sih satu kartu take a leap of faith nih. Only when you're willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. Oke, berarti melangkah keluar dari zona nyaman itu sesuatu yang penting ya untuk hubungan kalian. Bisa untuk dari dia atau bisa untuk dari kamu. Keluar dari zona nyaman. Jadi sebelumnya mungkin kayak bukan zona nyaman juga ya kalau yang aku pikirkan ya. Cuman kayak karena masih berkubangan dengan rasa sakit ya, bisa dibilang juga zona nyaman sih, karena nggak mau bertumbuh gitu. Alhasil ya ngestak doang gitu. Makanya harus bertumbuh. Dan dari kartu oracle ini tadi kan realign, menyatu ya. Jadi bertumbuh untuk menyatu dengan cinta dan percaya lagi dengan cinta dengan pandangan yang lebih baik gitu. Supaya bisa berjalan ke arah yang lebih jelas gitu. Ada heart chakra. Nyop. Venus, I love. Ya, bener. Heart chakra. Entah kamu atau dia perlu itu menyembuhkan cakra hati kalian untuk bisa mencintai dengan lebih baik lagi. I love afirmasinya ini. Venus. Nyok. Nyok, nyok. Nyok, nyok. Bagaimana sih? Astaga. Heart chakra Venus. Oh ya, Venus itu kalau gak salah Libra ya, Libra. Bisa jadi juga ada Libra di zodiak kalian. I love. Harus belajar mencintai lagi dengan lebih baik. Heart chakranya dipulihin dulu ya dengan afirmasi buat kata-kata I love gitu. Supaya bisa lebih sehat lagi sih. Nggak stuck di nggak nge-stuck. Ada 777 angel number. Kamu di jalur tepat. Kita berada di jalur yang benar dan juga lebih baik lagi. 777. Jadi untuk benar. Jadi udah dipulihin heart chakranya, barulah bisa berjalan di 77 di jalur yang tepat, yang lebih baik lagi untuk cinta, dalam hal segi cinta. Rupanya ini ada satu lagi ya, love language ya. Sorry aku belum lupa tadi, nggak sadar. Throat chakra, Mercury, astaga.
Please don't camera. Wait. Please don't camera. Anyways, Mercury itu Virgo ya, planet rulersnya zodiaknya. Jadi bisa Virgo juga. And I speak throat chakra. Oke, jadi aku melihat ya, ada hal yang pengen disampaikan tapi nggak berani disampaikan juga, dipendam. Mungkin karena efek introvert ya, atau entah kamu atau dia ya, bisa jadi ya, ada hal yang perlu disampaikan tapi nggak berani disampaikan gitu. Jadi kunci untuk percintaan kalian itu fokusnya ke throat chakra sama heart chakra, yang dimana tentang cinta dan tentang komunikasi gitu. Cara mencintai yang baik, komunikasi yang baik itu perlu dipelajari lagi supaya jadi pelajaran gitu, supaya mencintainya lebih baik lagi gitu, supaya bisa gitu sejajar dengan vibrasi yang lebih tinggi dan lebih sehat lagi ya guys ya. And then love language-nya quality time. Semua diborong ya by the way ya. I want to spend time with you. Aku ingin menghabiskan waktu. Bentar, gak mau fokus dong. Aku ingin menghabiskan waktu dengan kamu. Fokus kan? Oke, sip. I want to spend time with you. Quality time. Jadi love language-nya ada 4 ya ini. Hampir diborong semua ya by the way ya. Quality time, layanan, act of service, receiving gift, menerima hadiah atau memberi hadiah, physical touch, sentuhan fisik. Jadi untuk aku ngerasa ya, untuk kamu dan dia, kalian perlu sama-sama saling belajar gitu, supaya bisa mencapai vibrasi cinta yang lebih tinggi gitu. Nah ini realign, menyatu, biar vibrasinya cinta. Kok bisa ya lebih bagus lagi unconditional love sih, cinta tanpa syarat. Tapi salah satu PR kalian adalah throat chakra dan heart chakra. Itu perlu di meditasi, dibersihin, atau sering-sering melakukan afirmasi untuk throat dan heart chakra. Bisa journaling juga supaya bagus, atau bisa belajar juga komunikasi ya untuk throat chakra ya. Kalau untuk heart chakra boleh journaling, scripting boleh, supaya menyampaikan isi hati, jangan dipendam. Oke, entah kenapa aku dapat pesan itu ya, supaya kalian gak cuman mendem isi hati doang gitu, karena gak bagus loh kalau isi hati itu dipendem, ujung-ujungnya malah jadi gak sehat kan, jadi toxic guys gitu. And then ada charm. Ada kupu-kupu biru, sayap kupu-kupunya 2 by the way ya. Oke, kupu-kupunya biru itu throat chakra ya, lagi-lagi ya guys ya, throat chakra. Transformasi juga, perubahan ya. Aku merasa supaya transformasinya itu lebih baik untuk ke vibrasi yang lebih tinggi, yang seperti aku katakan tadi, ada kupu-kupu warna ungu juga, crown chakra bisa jadi transformasi 2 kali ya, atau dari dua-duanya juga transformasi gitu ya. Terus ada bunga mawar warna ungu, soalnya nggak ada warna lain sih yang aku miliki ya. Bunga mawar, ada malaikat angel, entah jagain kalian atau jagain dia, atau supaya hubungan ini, atau mungkin ketika udah menjalani hubungan bakalan dibimbing sama malaikat angel juga bisa. Ada pita 2 biji ya, hitam dan putih. Kalau untuk cewek mungkin suka pakai pita gitu ya, aksesoris pita. Kalau untuk cowok maybe suka necktie ya, dasi kupu-kupu, atau mungkin suka beliin aksesoris gitu buat si ceweknya. And then ada gembok mengunci hatinya. Ini aku ngerasa awalnya mungkin hatinya terkunci, atau kamu mengunci hati kalian awalnya pas baru bertemu gitu ya, masih tutup gitu,
masih belum terbuka, tapi pelan-pelan terbuka. Ada kerang, keras di luar tapi lembut di dalam. Bisa juga menutupi isi hatinya ya, maksudnya kurang bisa terbuka gitu awalnya ya, tapi lama-lama bakalan terbuka kok. Kerang kan gitu ya, kalau kita udah tahu cara membuka hatinya bakalan gampang banget sih terbuka. Ada bintang laut, toing, bersinar. Pandai bersinar dengan caranya masing-masing, atau suka hewan laut ya. Aku ngerasa sih lebih ke bersinar ya, pandai bersinar dengan cara masing-masing. Terus bisa bersinar secara sendiri ya, tanpa butuh bantuan orang lain, entah kamu atau dia. Kayaknya dia sih mampu bersinar secara sendiri. Heels, sepatu heels. Aku ngerasa kalau cewek dia suka pakai sepatu heels ya. Oh, mungkin karena tadi udah pendek ya, jadi karena untuk biar kelihatan tinggi jadi pakai heels, sepatu heels. Untuk perempuan suka pakai sepatu heels. Atau bisa juga orangnya elegan ya, kalau untuk cowok elegan. And then aku ngerasa karismatik. Tak kenapa di bayanganku ada harimau. Maaf, singa bukan harimau. Ini berani ya nih ya, cocok sama berani. Sosoknya berani mengungkapkan apa yang mau dia ungkapkan. Nggak takut. Nggak akan ada yang bisa membuat dia mundur ya. Kalau misalnya dia udah bulat keputusannya, nggak akan mundur gitu. Gonna keep going. Seingatku juga singa itu mampu loh membimbing kawanannya atau betinanya. Jadi kan kayak raja hutan ya gitu ya. Mampu memimpin juga sih, I think. Kerang lagi. Kerangnya lumayan ya, ada 2 sama 1 lagi bintang laut. Kayaknya suka hewan laut atau something. Ini kerang bersinar, keras di luar, lembut di dalam. Jadi aku bisa ngerasa juga ya, pas awal baru kenalan itu bakalan ada impression kayak, wow, ini orang agak galak atau agak keras ya rupanya. Tapi aslinya kalau udah kenal lebih dalam gitu, gak akan merasa begitu sih, by the way. Akan merasa kayak melted gitu, orangnya lembut. Terus aku ngerasa pitanya ini rapi ya, orangnya rapi by the way, rapi. Entah itu maskulin atau feminim ya, nanti pasangan kamu tuh orangnya rapi. Bunga mawar, maybe entah mungkin nikahan kalian nanti pakai bunga mawar, atau dia bakalan bengiin bunga mawar atau apa, something ada bunga mawar ya kan. Tapi bagus sih ada malaikat yang bimbing. Ingat ya, kunci hubungan kalian itu throat chakra sangat mempengaruhi. Soalnya 2 kali loh, di kertas sama di charm pendulumnya itu ada kupu-kupu transformasi juga kan. Jadi cara kalian berkomunikasi itu akan membuat transformasi hubungan kalian lebih cepat untuk tumbuh lebih baik. Komunikasi itu kunci penting ya, supaya bisa bagus. Oke, untuk part 1 aku ngerasa kata-katanya itu apa ya? Communication kali ya. Soalnya 2 kali dikasih pesan communication, ya. Oke, sekian untuk part 1 ya. Aku harap itu suka dan kamu suka dan itu membantu. Aku harap kalian bisa like and subscribe, dan kalau misalnya ada saran untuk membuat video apa, boleh komen di kolom komentar ya, nanti aku akan coba buat readingannya. Thank you. Halo file 2. Oke, ini kartu oracle kalian. I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Aku tidak akan merasa bersalah atas apa yang aku inginkan dan percaya apa yang aku fokuskan itu akan bertumbuh. Oke. Oh, maaf. Oke, pertama aku akan melihat dari zodiak sama nama, inisial nama kamu dan dia ya. Aku akan melihat.
ada huruf J, ada Z, ada C, ada M, N, A, R, G, S, K, dan P. Aku ngerasa bisa kayak Maret, M-A-R. Arc. Arc itu kalau nggak salah, aduh aku lupa ya arti arc ya. Arc itu perahu gitu ya. Arc perahu. January juga bisa. January. Entah itu mungkin bulan lahir ya. Entah itu kamu atau dia. Bisa juga. Aku ngerasa ada Paris ya. P-A-R kurang I sih. Tapi Paris. I don't know. Something about Paris maybe. Men juga bisa. Men. Grab memegang ya, grab. Atau grape bisa juga, anggur. Grab memegang, grapes ya, memegang, grapes. Bisa grapes. Atau ada kata-kata lain yang mungkin kalian notice dan aku enggak ya, bisa jadi juga. Oke, itu untuk nama, bisa inisial kamu, inisial dia, atau nama dia, atau nama kamu. And then zodiac. Oke. Saturn, Uranus, South Node, Pluto. Oke, untuk Pluto tadi Scorpio ya, bisa Scorpio. Untuk Saturn itu Capricorn, Saturn Uranus itu Aquarius. South Node. Oke, bisa jadi South Node mereka itu antara Aquarius, Capricorn, atau Scorpio. Atau bisa jadi salah satu yang tadi 3 dari yang aku sebutkan, bisa di Sun Moon Rising juga bisa. Atau 3 zodiak tadi yang aku sebutkan bisa ada di Pluto atau Saturn atau di Uranus. Itu bisa juga, entah itu di kamu atau di dia. Oke. Selanjutnya aku akan melihat sifat dia dari tarot. Ini aku nggak baca terbalik ya, by the way. Sifat ciri-ciri jodoh dari Palduo. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. Demon. Oh. Ten of Wands. Oke. Aku ngeliat orangnya itu lucu ya. Aduh, sorry. Ada the moon sama ada the dead. The moon sama dead itu menurutku agak sangat berlawanan ya. Karena the moon itu kayak orangnya itu suka berlarut-larut gitu dari kesedihan, atau kayak sulit gitu untuk move on dari hal-hal tertentu kayak traumanya atau apapun itu sulit. Tapi dia ada dedet juga ya. I think like this. Dia memang susah move on dari trauma dia atau masa lalu dia atau apapun itu. Dia orangnya itu susah untuk bergerak dari yang lalu ke baru. Tapi dengan adanya dedet, sekalinya dia udah bergerak gitu, dia bakalan gak melihat lagi ke masa lalunya dia. Jadi aku ngerasa ya, dia itu tipikal orang yang kalau udah dia anggap lalu, udah dia maafkan, udah dia selesaikan, ya udah, dia nggak berfokus lagi dengan hal lama itu. What I focus on will grow.
Jadi dia fokus sama apa yang membuat dia bertumbuh sih. Kalau dia merasa udah bener-bener say goodbye to something itu, hal tersebut gitu ya. Jadi dia mungkin bisa tipikal orang yang berlarut-larut sama masa lalu, tapi sekali dia udah bergerak, udah energinya time to move, dia bakalan bergerak. Dia nggak akan berlarut-larut sama masa lalu dia atau kayak masih ngestak gitu, nggak benar-benar kayak bye gitu. Tapi kalau dia masih berlarut-larut ya susah, bakal masih ngestak. Tapi kalau hatinya udah say no gitu, dia tipikal orang yang kayak gitu. Mungkin kan ada efek Pluto, Uranus sama Saturnnya ya, yang kalau misalnya berlarut-larut tuh bakalan berlarut-larut, tapi sekalinya transformasi, transformasinya gampang. Aku ngeliat juga dia orangnya yang mau bertumbuh ya, jadi dia merasa ya kalau memang udah time to go, pelan-pelan bergerak kok, walaupun masih ngestak. Jadi aku merasa ya mungkin dia masih, kalau misalnya masih ngestak sama masa lalu, bakalan perlahan-lahan bergerak gitu. Tapi sekalinya udah netapin hati untuk say no, dia bakal maksain diri dia untuk bergerak. Aku ngerasa dia ada 10 of Wands, cenderung suka bekerja keras yang sampai burn out diri sendiri. Astaga, jelek banget dah. Suka itu workaholic ya. Aku ngerasa workaholic juga. Suka kerja keras yang kadang gak ngotak gitu, kayak terlalu memaksakan diri. Itu jelek banget sih jujur. Terus selain itu aku ngerasa ya dia suka sharing sih, entah itu ke kamu atau orang yang menurut dia bisa nambah ilmu dia, atau suka berkomunikasi dengan orang yang menurut dia asik untuk diajak berkomunikasi. Kalau kayak udah klop gitu kan, itu dia bakalan suka gitu. Dan aku merasa dia sosok pendengar yang baik, jadi bisa kalau misalnya kamu ada masalah gitu kan, bisa untuk saling sharing sama dia, itu enak gitu. Karena dia pendengar yang baik dan dia punya pola pikir yang menarik, out of the box. Karena aku ngerasa keren sih, dia bisa move on dan akan memaksakan dirinya move on kalau dia merasa udah gak sehat gitu. Dia gak segan-segan untuk membuang hal-hal yang menurut dia udah gak sehat dan gak selaras sama dia. One of good things, dia orangnya loyal. Kalau dia maskulin, dia jiwa providernya mantap banget. Kalau di orang-orang jokes ya untuk tarot reader ya, King of Pentacles tuh kayak punya aura sugar daddy gitu. Jadi providingnya kuat untuk maskulin. Kalaupun untuk feminim, mungkin salah satu love language dia itu suka memberikan hadiah gitu, suka memberi. Kalau untuk maskulin dia providingnya mantap. Untuk kalau feminim ya, kalau misalnya jodoh kamu feminim, cewek gitu kan, dia mungkin suka memberi hadiah. Dia juga loyal orangnya. Jadi mau maskulin feminim, maskulin feminim orangnya itu loyal, nggak memandang material. Oh ya, ini pentacle-nya juga ada 3 sih. Banyak nih, 3 pentacle. Duitnya kencang ini dibanding pal 1. Tapi itu jeleknya. Oh, mungkin bisa jadi juga ya, dia karena workaholic, jadi dia sukses ya. Jadi karena sukses secara material, jadi dia itu berkecukupan juga. Jadi dia bisa spoil pasangannya juga untuk maskulin. Kalau untuk feminim ya, aku ngerasa dia mungkin gak segan-segan untuk spoiling. Tapi ingat ya, yang sehat itu adalah maskulin yang providing, bukan feminim. Kalau feminim yang providing, jangan. Itu toxic. Karena maskulin itu sejatinya itu berjiwa providing. Jadi kalau kalian punya pasangan maskulin gak bisa providing dan malah mau di providing, itu dia berarti wounded maskulin. Tuh kudu kudu berubah sih. Karena kodratnya maskulin itu providing ya teman-teman. Jangan sampai maskulin malah meminta providing. Karena maskulin yang bertugas untuk provide, bukan meminta provide. Mereka yang memberikan providing, bukan meminta. Ingat. And then dinamikanya kalian. Tapi ya, hati-hati ya. Kalau misalnya kalian punya tujuan jelek sama jodoh kalian yang ini, jangan ya. Karena aku ngerasa dia Pluto Death transmigrasinya kuat. Jadi jangan sampai kalian malah menyakiti dia yang harusnya hubungan kalian bisa bagus, malah kalian bertujuan memanfaatkan. Takutnya jadi karmik.
jangan sampai, karena bisa berpotensial begitu. Karena Saturn, Pluto, dan Uranus di zodiak tadi kartunya kan bisa jadi karmik loh, hati-hati, jangan sampai salah arah untuk hubungan ini. Karena udah kalau sekalinya karmik, susah untuk bergerak. Unbreakable love. Kartu pertama, cinta yang tidak bisa dipatahkan. Nah kan, this person has a genuine love for you. You can overcome any issue that may arise. Dia tuh sosok yang bagus loh, jadi pelengkap juga, yang membuat kita jadi bertumbuh. Karena dia punya cinta yang tulus juga untuk kamu. Reaching your goal. Oke, dia bisa membantu kamu untuk mencapai tujuan kamu. Jadi, soulmate tipikalnya kan, soulmate. Jadi jangan sampai ya ruin this connection. Jangan sampai menghancurkan koneksi yang bagus ini dengan hal-hal yang jelek. Be aware. Gratitude, bersyukur. Twin flame. Be aware of codependency. Put yourself first. Utamakan dirimu sendiri. Twin flame, soulmate. Oke. Aku ngerasa ya, ini ada dua jenis. Ini ada dua tipikal dari ini kan yang nonton banyak ya. Aku ngerasa ada dua tipe dari kalian, ada yang soulmate, ada yang twin flame untuk hubungan ini. Nah, untuk yang soulmate itu cintanya pastinya bagus gitu ya, hubungannya bagus dan lebih lebih erat lagi hubungannya kalau untuk soulmate. Kalau untuk twin flame, dia bakalan mirip gitu sifatnya sama kamu. Kamu bisa ngelihat si ciri-ciri twin flame dari Google, bisa googling ya. Karena aku takutnya nanti aku salah penyampaian ya, karena aku kurang expert dalam hal itu. Kamu bisa cari infonya. Oke, dari di sini aku ngelihat ya, untuk hubungannya itu hubungannya itu tulus, cintanya itu tulus. Dia bakalan bantu kamu untuk self growth. Ini kan ada grow, untuk tumbuh lebih baik, dan kamu dan dia tuh sama-sama bersyukur sih, karena kalian udah jadi power couple, jadi pasangan yang baik gitu, yang saling mendukung, saling untuk mencapai tujuan masing-masing gitu, saling bertumbuh gitu. Terus aku ngelihat ya, hati-hati sama codependency. Ada cara salah satu dari kalian itu bakalan punya toxic behavior dalam mekanismenya itu salah gitu. Contoh ya, misalnya kayak ada masalah gitu kan, kalau nggak salah kan cara menghadapi masalah itu ada 3, flight, freeze, fight. Tapi kan kita juga harus lihat situasinya ya, harus memakai yang mana ya gitu. Contoh, kayak misalnya kita mengalami ketidakadilan, otomatis kita harus menggunakan fight, melawan. Kalau flight itu kayak kabur dari masalah, freeze itu kayak jadi korban, gak bisa ngapa-ngapain, cuman menerima gitu. Nah, kita juga harus lihat sih bagaimana pola kita atau pola pasangan kita supaya menghindari kodependensinya itu. Mekanismenya yang jelek itu harus diubah sih. Tapi aku ngelihat ya, bisa jadi karena ada nemun juga ya, ada mungkin bisa dari pasangan kamu juga ya, kayak punya jeleknya itu gitu, ada jeleknya yang kayak cara menghadapi masalahnya itu salah gitu caranya. Jadi perlu belajar gitu. Jadi sama-sama belajar. Jadi walaupun kayak dia punya kelebihannya untuk dari segi finansial, kayak bisa jadi teman komunikasi, tapi dia juga ada kurangnya gitu, kayak mungkin cara pandangan dia mungkin kadang ada yang salah gitu, atau cara dia menghadapi masalah itu agak kurang bagus ya, cara pendekatannya itu. Nah, itu bakalan belajar sih kalian di sini untuk dibagusin lagi. Terus aku ngerasa ya, put yourself first. Loving yourself make you more romantically attractive. Aku ngerasa kalau kamu mau menarik cinta yang sehat, yang baik, yang kayak ini, yang bisa bertumbuh, saling bertumbuh gitu kan, yang sama-sama saling mensupport,
untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu harus mencintai diri sendiri dulu. Self love-nya itu dikuatin supaya kamu bisa menetapkan boundaries yang sehat dan mencegah untuk itu menarik orang-orang yang toksik negatif gitu. Yang nggak mencegah juga sih, pasangan kita kan manusia juga ya, pasti ada negatifnya, tapi at least kalau kamu udah belajar self love, kamu udah bisa say no sama apa yang nggak kamu mau, udah bisa bilang nggak mau gitu, nolak gitu, udah punya batasan yang sehat, enggak melulu membiarkan diri ini menerima hal-hal toksik negatif. Makanya itu kalau dari oracle kamu, I'm unapologetic about what I desire. Aku gak merasa bersalah atas apa yang ku mau gitu. Karena kamu udah tahu apa yang kamu mau dan self love kamu udah kuat dan kamu udah punya boundaries. Jadi kamu udah percaya karena udah percaya sama diri sendiri dan percaya apa yang kamu fokuskan itu bisa bertumbuh. Dan apa yang kamu mau itu bisa tercapai. Tapi dengan cara apa? Dengan cara menetapkan batasan sehat dan mencintai diri sendiri gitu, supaya bisa menarik cinta yang baik. Karena kalau enggak ya udah toxic. Atau bisa juga ini beware of codependency-nya itu di kamu. Jadi kayak kamu sering narik yang toxic karena kamu punya satu habit yang jelek yang perlu kamu rubah gitu. Nah itu gitu sih untuk pile 2. Sekarang untuk personality dan sifat fisiknya itu 1, 2, 3. Oke, satu lagi deh, kebanyakan. Oke, mari kita ambil yang biru. Malah kelilitnya, ampun. Poing. Oke, pile 2. Visioner. Jodoh kamu memandang ke depan ya orangnya ya. Nah itu bagus sih, dia tahu apa yang dia mau dan dia bisa mencapai hal tersebut. Setia. Kenapa kameranya nggak mau fokus mulu ya, kesel deh. Setia, visioner, memiliki tahi lalat, memiliki kumis atau jenggot. 2 kali loh ini, pas 1 juga ini. Rambutnya berwarna, pas 1 juga ini. Ada apa dengan tren rambut berwarna ya? Pada suka lagi berwarnain rambut kali ya? Body goals atau atletis. Jadi kalau cewek dia body goals atau tipe kamu lah gitulah badannya. Kalau cowok dia atletis. Maskulin dia atletis, kalau feminim body goals untuk jadi pasangan kamu. Sesuai dengan apa yang kamu mau sih lebih tepatnya gitu. Karena kan ada orang yang sukanya kayak lebih berisi, ada yang suka yang kurus atau lain sebagainya gitu. Imajinatif. Sama nih kayak file 1 ya. File 1 juga imajinatif loh. Banyaknya mirip. Loyal. Nah kan ku bilang loyal kan tadi kan. Loyal, royal, nah itu. Sips. Intinya ya, kalau aku lihat yang par 2, cowoknya, kok cowok sih? Jodoh kamu imajinatif, setia, visioner. Visioner suka memandang ke depan ya, udah tahu apa yang mau dituju. Makanya nyadar your goal ya. Bagus sih, kayaknya ambis ya anaknya ya. Kamu bakalan diajak ambis juga ini. Belajar ambis ya dengan pasangan yang ambis. Jadi itu ya, belajar ambis untuk dengan pasangan kamu supaya lebih baik lagi. Ada loyal juga, ada ya itulah ya. Oke, ini untuk angel number atau chakra atau love language dia kalau keluar. Ya, tadi yang file 1 4 ada 2. 1 2 3. Oke, satu lagi deh yang kuning. Kuning, aku nggak mau yang putih please. Oke.
Bimbingan para malaikat. Harus banget ya tangan gue nutupin ya, astaga. Malaikat sedang membimbing dan kita harus mengikuti intuisi dalam diri. Soalnya ada demun ya, intuisi. Intuisinya lagi kenceng-kencengnya ini. Bagus sih. And then ada 222, harmoni, keseimbangan, berada di jalur yang tepat. Oke, bakalan bimbing ke jalur yang tepat ya. Bagus. Jadi bimbingan malaikatnya itu untuk ke jalur yang tepat. Dibimbingnya itu bagus banget ya, which is good. Oke, 2 kali loh jalur tepat loh. Good banget ini. Kamu di jalur tepat. Kita berada di jalur yang benar dan juga lebih baik lagi. Bakalan dibimbing sih. Entah kamu atau dia belajar untuk ke arah yang lebih baik lagi. Which is good ya guys. And then ada 9999, sumber daya cukup untuk melakukan misi. Fokus dong. Untuk melakukan misi jiwa, sebuah perubahan memiliki kekuatan untuk ke depan. Jadi kayak yang aku bilang ya, pertumbuhan untuk maju ke jalur yang lebih baik lagi. Bagus banget. You deserve the best. Kamu berhak untuk mendapatkan yang terbaik, receiving gift. Nah kan, jiwa providingnya kuat ini, pile 2 ini, jodohnya ini. Kayak walaupun dia feminim ya, mungkin dia bakalan memberikan sesuatu yang kamu mau, gitu. Kayak dia bakalan memberikan apa yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Mau feminim maskulin. I want to feel your warmth. Aku ingin merasakan kehangatanmu, physical touch. Anaknya suka touch. Seperti part 1 ya, jangan-jangan diborong semua ini. Act of service. I will help you do it. Aku akan membantu kamu untuk melakukannya. Baik juga sih, bertumbuh ya. I want to give you something special. Aduh, please. Kamera. Aduh, kamera. Nah, kan? Fix. Providingnya kuat. Receiving gift-nya sampai 2 ini. Providingnya kuat untuk pile 2. Suka memberi hadiah juga ya. Soalnya kenceng sih dari energi tarotnya juga. Suka memberi. Bagus ya. And then dari charms. Aku akan mute bagian ini ya. Soalnya ribet. Oke. Ada bunga 2 biji, bunga putih. Aku nggak tahu sih ini bunga apa ya by the way ya. Tapi dia suka bunga atau dia? Tadi dia suka bunga. Aku kepikiran dia suka mungkin wewangian bunga ya. Kalaupun dia maskulin, dia suka pasangannya kalau pakai parfum yang bunga gitu. Atau kalau misalnya cewek, dia suka bunga. Pakai parfum bunga. Jasmine. Entah kenapa aku kepikiran jasmine ya. Padahal ini bukan jasmine loh. Aneh. Tapi ya bunga ya, bunga. Something about bunga. Wewangiannya mungkin jasmine ya, parfumnya. Atau dia suka warna dia suka warna putih hitam ya. Soalnya itu padahal charmku banyak warna sih. Ya walaupun gak banyak-banyak banget sih. Hitam putih kayaknya salah satu favorit mana dia atau kalian ya. Terus aku ngerasa ya, dia mungkin bisa kasih bunga sih, out of the box. Ada kupu-kupu. Ini kayak warna hijau atau putih sih, aku bingung dah. Kalau hijau itu heart chakra ya by the way ya. Heart chakra. Transformasi. Aku merasa transformasinya itu hubungan kalian dia bawa ke arah yang lebih baik lagi gitu.
Ungu crown cakra sih. I am ya atau apa sih, aku lupa sih. Untuk crown cakra itu dolphin ya, soulmate guys. Tadi soulmate juga kan di kartu kan. Dolphin kan setia ya pasangannya itu ya. Unbreakable love nih, pasangannya setia. Susah untuk berubah. Jadi setia, susah berubah hatinya. Ada pita. Suka pita juga kali ya kayak pile 1, tapi nggak sebanyak pile 1 sih. Ada ini balon sih aslinya ya, tapi kayak anjing juga. Mungkin suka anjing atau karakternya itu kayak anjing setia gitu. Setia loyal. Tadi ada juga ya setia ya. Ya, setia loyal. Yep. Ya, kayak karakter anjing setia dan loyal. And then ada singa, berani, tegas. Visioner juga tadi ada ya. Ya, singa juga visioner loh, karena dia jadi pemimpin harus melihat ke depan. Sebagai pemimpin singa itu. Ada malaikat juga. Ada malaikat yang jagain. Ya. Atau ada malaikat di sekitar kalian ketika kalian udah berhubungan. Ada permen. Suka permen kali ya? Entah kamu atau dia suka permen maybe. Atau permen jadi something special. Gitu sih. Oke, sekian dari pile 2. Untuk pile 2 ini kasih growth ya, pertumbuhan ya, untuk saling bertumbuh. Grow. Oke, aku harap ini membantu dan kamu suka dan semoga resonate ya. Dan kalau kalian suka boleh like, comment, dan subscribe, dan kalian juga boleh rekomendasiin ya reading apa yang boleh aku lakukan di kolom komentar. Nanti akan aku buatkan readingannya. Thank you. Hai pile 3. Untuk pile 3, I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you universe for guiding me to perceive this sphere through the eyes of the teacher of love. Artinya aku menghadapi dan menyaksikan kegelapan dan memanggil cahaya dalam doaku. Terima kasih semesta telah membimbingku untuk menghadapi ketakutan ini melalui kacamata cinta. Atau dihadapi ketakutannya itu dengan cinta. Oke. Pertama-tama akan aku lihat ya dari nama inisial. Ada H, ada Q, ada N, ada D, ada U, ada I, ada W, ada Y, ada Y lagi, ada V, ada H, ada L. Oke, entah kenapa aku ada kepikiran LIN, line, ada minus E-nya, atau win, atau white juga bisa ya, kurang E juga, white, lebar, atau hide, bersembunyi. Oke, itu ya, bisa inisial, bisa ada huruf ini dalam nama kalian. Pokoknya huruf-huruf ini bisa di kamu atau di dia. Sekarang akan aku lihat dari zodiak. Ada Cancer, Aquarius,
second house dari Taurus dan Jupiter kalau nggak salah Libra ya. Jadi Libra, Cancer, Aquarius, dan Taurus untuk zodiaknya. Bisa zodiak kamu atau zodiak dia di Sun, Moon, Rising-nya. Dan Jupiter itu Sagittarius. Jadi Sagittarius, Taurus, Cancer, Aquarius. Itu untuk Sun, Moon, Rising-nya. Oke, sekarang akan lihat sifatnya dari tarot. Aku nggak baca terbalik ya, by the way. Oke, suka memberi dengan ada Six Cups, Three of Wands. Oke, Queen of Pentacles sama Five of Wands, satu lagi. Sama ada Justice. And Eight of Cups. Oke, kalau yang dari aku lihat, orangnya itu suka berbagi, suka memberi. Suka memberi itu salah satu traits dia ya, dari memberi. Ada Queen of Pentacles juga. Aku lihat ya, dia suka memberi dan kadang-kadang bisa overspending, bisa boros. Tapi walaupun boros, dia berusaha mengelolanya kok. Dia bisa boros banget, tapi dia bisa mengatur dengan baik. Gitu. Karena emang finansialnya aku melihat lumayan bagus ya. Mau itu maskulin atau feminim. Untuk tingkat finansialnya udah bagus dengan adanya Queen of Pentacles. Jadi karena dia ada lebih, dia bisa memberi, berbagi. Gitu. Terus ada Three of Wands. Orangnya suka mempertimbangkan ya dengan adanya Justice juga. Dia kalau ambil keputusan tuh nggak cepat. Bakalan take times, tapi dia pastikan keputusan yang dia ambil itu adalah keputusan yang terbaik. Karena dia nggak mau tergesa-gesa. Aku ngelihat ya, dia mungkin pernah terlibat konflik ya orangnya ya, atau banyak yang mungkin gak suka sama dia, mungkin karena ada sesuatu yang mungkin pencapaian dia membuat orang gak suka, atau jadi kayak iri gitu, dan itu salah satu minusnya ya, mungkin. Selain itu aku ngelihat dia orangnya itu suka mode hibernasi ya, suka menyendiri juga. Jadi kalau dia udah capek gitu kan, energinya bakal menyendiri, bakal nge-recharge. Salah satu cara dia untuk nge-recharge energi dia adalah menyendiri. Jadi mungkin kalau ketika udah bersama ya, jangan heran kalau kadang dia suka menyendiri, karena dia butuh mengisi energi dia dengan cara menyendiri. Bukan sesuatu yang jelek sih, tapi ya mungkin gak semua orang suka ya dihindari ketika ada masalah, karena nanti menyebabkan kita jadi berpikir kita yang jadi penyebabnya. Padahal enggak, itu adalah cara dia untuk menenangkan diri dia. Orangnya adil ya, tapi entah kenapa aku ngerasa Libra ya. Tadi Jupiter bukan Libra ya, sorry ya. Tadi Jupiter itu adalah Sagittarius, tapi ini ada Justice. Bisa jadi ada Libra sih di zodiak dia atau kamu. Intinya orangnya suka mempertimbangkan sih, nggak langsung ambil keputusan impulsif, suka berbagi. Kadang bisa overspended, tapi dia berusaha membatasi dan mengatur dengan baik. Selain itu suka recharge energi kalau sudah kelelahan dengan cara menyendiri. Terus mungkin Five of Wands ya. Selain mungkin ada orang yang gak suka sama dia, mungkin kalau dia ngomong itu suaranya besar, menggelegar, atau ya gitu aja cara dia komunikasi, mungkin agak cakra throatnya itu agak luar biasa gitu, menggelegar suaranya, membara-bara, menggebu-gebu.
Tapi ya mau nggak mau ya, mungkin itu emang bawaan dia gitu, agak sulit mungkin untuk diubah, tapi it's worth it, itu worth it. Dan itu aja sih aku rasa yang kalau dari kartu tarot ya, orangnya suka mempertimbangkan. Aku merasa mungkin Libra ya ada masuk gitu. Tadi aku salah ngomong sih, Jupiter aku bilang Libra, tapi dari kartu tarot rupanya emang ada Libra sih, by the way. Oke, situasi, dinamika, atau saran untuk percintaan kalian. Aku ambil 5 kartu. 1, 2, 3, 4. Redirect your thoughts. Arahkan pikiranmu, buka dirimu pada cinta, twin flame, deepening, pendalaman, difficulty, kesulitan, dan take your power back. Oke, yang aku rasakan bisa jadi ya, dari kartu cintanya aku jadi sadar, bisa jadi juga pikirannya suka kalut ya, suka pikiran dia suka bertarung sama pikirannya sendiri, jadi dia perlu mengarahkan pikirannya gitu supaya nggak overthinking untuk hal-hal yang tidak berguna dan malah membuat dia jadi banyak pikiran. Di sini ada witness kan, the darkness and count the light. Jadi untuk dia mengatasi kegelapannya itu, atau kamu ya, dia perlu berdoa supaya diminta untuk diterangi dengan cahaya, supaya diarah, dibimbing, dibantu. Makanya dia ini ada di kartu oracle kalian ya. Terima kasih semesta telah membimbing supaya dia pemikiran dia yang ribut itu perlu dibimbing sih, supaya pemikiran dia supaya dibimbing supaya lebih baik, supaya lebih terarah dan bisa melihat cinta dan tidak memfokuskan kepada ketakutan. Selain itu aku lihat membuka diri pada cinta. Nih kuncinya, membuka diri pada cinta. Terus aku lihat kemungkinan ada twin flame ya, hubungan kalian twin flame. Bisa jadi twin flame yang dimana sifat kalian mirip. Mungkin itu juga yang bisa jadi salah satu penyebab kalian ribut, karena kalian punya sifat keras kepala di hal yang sama. Itu kesulitannya, karena memiliki kesamaan pada hal yang jelek dan positifnya ya. Jadi mungkin bisa sulit mengalah untuk hal-hal tersebut. Tapi aku lihat hubungannya bisa mendalam, bisa intens. Tapi ya itu, harus bisa menghadapi keburukan atau kejelekannya itu bersama dengan cara melihat dengan cinta, dengan berfokus pada cinta. Dan setelah bisa dihadapi ketakutannya itu atau kesulitannya itu, akan dapat kekuatan kembali untuk mengarahkan diri ke arah yang lebih baik, dan akan lebih mudah juga seperti sudah tahu gitu PR-nya di mana. Jadi akan tahu bagaimana cara menghadapinya karena PR-nya juga udah diketahui di mana, sehingga karena PR-nya udah tahu, jadi udah tahu gitu mau bagaimana, nggak bingung lagi gitu mau jalan kemana, mau ke arah mana, karena nggak semua orang bisa begitu kan. Tapi ini bagus, walaupun twin flame tapi sama-sama belajar dan bakalan dibimbing sama semesta untuk bisa memiliki hubungannya baik. Jadi hubungannya bakalan bisa terjadi dengan baik ketika kedua-duanya mampu gitu diarahkan dan dibimbing oleh semesta untuk bisa melihat dengan pandangan cinta, bukan ketakutan, bukan kayak kekeras kepalaan dan lain sebagainya gitu guys. And then aku akan ambil traits, bisa personality, bisa fisik, ciri fisik juga ya. Oke, ada 1, 2, 3. Oke, kurang si pink sama hijau dan ungu ya.
ungu dan si hijau. Ada disiplin, orangnya disiplin ya, memiliki tahi lalat lagi-lagi seperti file 2. Perfeksionis. Nah, seperti yang aku bilang, kenapa dia suka mempertimbangkan dulu ya sebelum mengambil keputusan? Karena dia itu mungkin termasuk perfeksionis, supaya hasil yang dia ambil atau keputusan yang dia ambil itu bersifat sempurna atau perfect. Ganteng atau maskulin? Kalau dia cowok dia ganteng, atau kalau dia cewek dia energi maskulinnya dominan. Oke, memiliki kumis atau jenggot? Kayak hampir 3 file ada ya. Itu ada dewasa. Nah, dewasa nih orangnya. Seperti yang aku prediksikan, orangnya dewasa. Rambutnya lurus. Kritis. Jadi dia semata-mata membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan itu, karena keputusan yang diambil akan bersifat kritis, bukan main-main. Karena kedewasaan dia juga disiplin dan kritis dan perfeksionis. Wow, ini mungkin ada orang yang suka ya dengan orang yang kritis, perfeksionis, dan dewasa dan disiplin ya. Tapi ada juga orang yang kayak merasa kayak agak kesel ya sama hal begitu ya, karena kayak terlalu kaku jadinya. Mungkin itu juga sih, karena dia agak kaku ya, kadang ya menyebabkan orang jadi gak suka, jadi kesel sama dia. Ujung-ujungnya jadi bisa konflik. Ya, tapi harus diarahkan lagi sih ya, lagi-lagi diarahkan supaya nggak terlalu over. Karena kombinasinya itu agak bisa aku bilang bisa bagus, bisa mengerikan juga. Karena kalau terlalu kritis, terlalu perfeksionis itu nggak bagus kan. Karena malah berarah ke arah yang malahan jadi over. Jadi over bisa kritisism sih. Bisa jadi kritik yang berlebihan. Which is harus diarahkan dan dikendalikan dengan baik. Kalau enggak ya bahaya sih. Karena jadi konflik gitu. Karena terlalu kaku dan lain sebagainya. Karena ada orang yang merasa itu adalah hal yang kurang bisa ditolerir. Karena kadang juga kita perlu agak fleksibel ya, dan lebih santai gitu dalam hal hubungan. Jadi walaupun dia mau maskulin atau feminim, dia tendensinya itu terlalu lebih ke maskulin ya, aku merasa ya. Karena disiplin, perfeksionis, kritis, dan dewasa. Makanya itu ada traits-nya yang maskulin. Karena traits dia emang lebih condong ke maskulin. Bisa jadi mungkin karena masa lalu dia juga ya, atau bisa jadi karena disebabkan oleh kesulitan dia. Dan aku ngerasa memang energi dia maskulin dominan banget ya, yang perlu recharge dengan cara menyendiri, yang banyak pertimbangannya lama banget, perfeksionis, kritis. Itu sangat condong ke maskulin daripada feminim sih untuk energinya. Jadi perlu diarahkan lagi sih. Mungkin nanti kalian bakalan belajar mengarahkan ya, directing. Nih, sesuai dengan kartu, perlu mengarahkan untuk lebih ke arah ke energi yang lembut, cinta. Supaya nggak terlalu keras, nggak terlalu perfeksionis, kritis, dan disiplin. Selanjutnya ada angel number atau cakra dan planet. Ya, ini akan aku mute supaya nggak ribut. Satu, dua, tiga, empat aja nih. Yang kuning udah mau keluar ya, baru dibilangin. Pertama ada
Ini kalau nggak salah angel number atau rule cakra. Oh, well, untuk angel number hubungan ini ada 88, anugerah di kemakmuran, rezeki, tentang kemakmuran, peningkatan diri kita. Oke, jadi peningkatan diri dan kemakmuran. Bagus sih, karena ada Queen of Pentacle juga ya. Aku ngerasa juga dengan kamu bersama dia juga lumayan membuka itu sih, potensial. Oke, aku entah kenapa ada kepikiran dengan cara kalian bekerja sama itu akan menjadi salah satu cara kalian untuk partnership kalian. Itu sangat bagus sih, bisa kerja sama sih. Oke, ada cakra guys, solar plexus chakra. Ada Mars sama Sun. Afirmasinya I do. Oke, ini kan tadi ada Mars sama Sun ya. Kalau Sun itu Leo zodiaknya, kalau Mars itu bisa Aries atau Scorpio. I do. Letak solar plexus itu di perut ya, kalau gak salah. Perut itu juga, solar plexus chakra juga berhubungan dengan feminim sih. Jadi perlu belajar feminim. Atau bisa jadi kalau misalnya kamu feminim tapi terlalu maskulin, kamu perlu belajar sih mengendalikan agar supaya lebih feminim energinya, supaya hubungannya itu lebih bagus, lebih sesuai dengan kodratnya ya. Karena kalau feminim bersifat terlalu maskulin, malah kesannya jadi wounded feminim, bukan dark feminim ya. Jadi harus dipahami lagi. Oke, cakra lagi. Oh my god. No. Sakral chakra, moon, I feel. Sakral chakra. Di moon itu Cancer by the way. Afirmasinya tadi maaf aku lupa bacain. I feel. Oke. Benar kan aku bilang. Mau itu lebih untuk feminim ya. Untuk feminim perlu belajar untuk lebih fokus untuk memaintenance energi feminimnya. Karena selain Queen of Pentacles, selain bisa agak overspending, Queen of Pentacles juga bermaksud untuk fertility dalam fertility, bahasa Indonesianya aku lupa. Fertility, pokoknya kesuburan ya, fertility, kesuburan. Jadi perlu belajar untuk lebih feminim supaya kesuburan diri dalam sisi feminimnya itu lebih terawat. Jangan terlalu maskulin, karena nggak bagus ya terlalu maskulin ya, malah nggak bagus, karena jadi pasangan kita yang kita tarik malah jadi wounded, karena mereka nggak bisa menjadi sosok yang seharusnya mereka, pribadi mereka. Maksudnya gini, contoh ya, kalau misalnya kamu yang jadi energi femininnya, kamu terlalu maskulin, otomatis kamu bakal lebih menarik energi cowok-cowok yang wounded, yang gak bisa providing. Ujung-ujungnya ya kamu yang harus providing, bukan cowok-cowok itu. Bakal melelahkan kan kalau mau sampai kejadiannya begitu. Jadi perlu belajar. Nah, kalau cakra, banyak cakra ya ini ya, yang 3. Kalau cakra Uranus. Focus please. Okay, I understand. Untuk Uranus itu zodiaknya Aquarius. I understand. Cakra kepala, di atas kepala. Oke, aku ngerasa gini. Kamu perlu membenarkan dulu, atau entah kamu atau kayaknya aku ngerasa lebih ke feminimnya ya. Feminimnya perlu lebih maintenance fertility-nya, kesuburan dia, dengan melakukan entah meditasi atau dan lain sebagainya, lebih melakukan pembersihan diri dan mengurangi energi maskulinnya, barulah nanti crown cakranya lebih maksimal. Dan kalau udah udah jelas semua ini ya, PR-nya udah diselesaikan, bakalan sangat menarik rezeki dengan ada 88. Jadi PR-nya itu
perlu belajar maintenance energi. Itu lebih ke kalau yang feminim lebih perlu ke feminim, yang maskulin lebih ke maskulin. Tapi aku ngerasa pasannya lebih ke feminim supaya lebih feminim. Baru nanti crown cakranya pun bisa kebuka. Karena ini kehambatnya udah dari solar plexus sama sakral cakra. Jadi otomatis susah dong untuk sampai ke crown cakra. Tapi kalau udah selesai PR-nya di solar plexus sama sakral, gampang untuk manifestingnya dan crown cakranya pun kebuka. Orang yang crown cakranya udah kebuka itu manifestingnya lebih mudah. Dan ada 88 kan. Jadi aku ngerasa dengan kalian menyelesaikan PR itu manifesting untuk uangnya itu lebih kencang. Bahkan tidak perlu berusaha banget ya. And then untuk love language-nya ada let's do our favorite activity together, quality time. Ayo lakukan aktivitas favorit kita bersama-sama. Itu adalah love language-nya dia ke kamu ya. Menghabiskan waktu bersama, melakukan aktivitas bersama gitu. Which is good. We can do this together. Act of service. Melayani. Kita bisa melakukan ini bersama-sama. Kayaknya dia suka melakukan sesuatu bersama-sama atau menghabiskan waktu bersama ya. Pokoknya yang kegiatan bersama-sama itu dia sangat suka. And then I want to spend time with you. Quality time. Aku mau menghabiskan waktu bersamamu. Quality time. Act of service. Let me do it for you. Act of service. Nah kan, benar kan aku bilang kan, dia suka melayani dan menghabiskan waktu bersama. Aku ngerasa ya, bagusnya itu hubungan ini. Mungkin kalau misalnya kamu feminim ya, kamu dengan maskulin ini, kamu akan belajar untuk bisa lebih memiliki pasangan yang providing, yang mau membantu. Kayak kayak yang di jokes orang loh. Kayak ceweknya itu terlalu mandiri, tapi dapat cowok yang kayak, ya gue tau lu mandiri, tapi kasih gue peluang atau kayak biarin gue yang bantuin lu untuk melakukan itu. Walaupun lu itu mandiri, gue tahu gitu. I know you're independent woman or don't need anybody else, but I want to help you. I know I can help you, that's why I want to help you. Kayak, aku tahu kamu cewek yang mandiri, independen. Tapi biarkan aku membantu kamu. Karena aku tahu aku bisa membantu kamu. Aku ngerasa itu tadi adalah pesan dari dia ya. Dimana dia bakal membantu. Dan di sini juga ada itu ya, guiding. Aku merasa bakal membimbing, membantu, dibimbing juga. Begitu. Which is good ya. Jadi belajar feminim ya sama dia ya, sama pasangan kamu yang ini, yang jodoh kamu nantinya. Belajar menjadi feminim atau belajar menyeimbangkan ya, ada justice juga. Belajar menyeimbangkan. Oke. Yang maskulin dikasih kesempatan untuk providing, yang feminim dikasih belajar untuk membiarkan laki-laki atau maskulin untuk providing kamu. Supaya energinya balance. Oh iya, dengan cara providing juga lumayan bagus ya untuk cakranya tersebut. Untuk maskulinnya ya, kalau untuk feminin nggak usah providing banget gitu, karena kodratnya feminin itu menerima, walaupun boleh memproviding, tapi harus ketahui kodratnya, jangan sampai overdo. Jejak kaki. Dia suka meninggalkan jejak ya.
atau dia sosok yang apa ya, kalau melakukan sesuatu itu bakalan ada meninggalkan jejak. Maksudnya dalam artian gini, meninggalkan jejaknya itu yang positif ya, kayak jadi apa ya, bisa dibilang kayak jadi sebuah contoh atau bakalan memberi kesan gitu, orangnya berkesan gitu. Ada lagi-lagi nih banyak singa ya, kayaknya banyak pemberani semua ini, pas apa jodoh-jodoh kalian ini. Pemberani, bisa mengayomi. Oke, aku merasa bisa mengayomi itu bagus ya. Jadi kalau kamu feminim tapi terlalu maskulin, terlalu mandiri, dia bisa mengayomi energi kamu. Dia bisa mengimbangi dan membuat kamu jadi sosok feminim lagi. Atau kalau kamu maskulin, dia bisa mengayomi sisi maskulin kamu. Dia bisa apa ya? Bisa mencapai hal tersebut. Dia mampu gitu untuk menyeimbangkan diri dengan kamu. Ada malaikat juga. Malaikat. Ada malaikat ketika kalian bersama nantinya. Ada kerang kuning. Kerang itu keras di luar, lembut di dalam. Kalau udah tahu, udah apa ya, udah lebih dalam, udah mendalam, saling mengetahuinya itu bakalan tahu aslinya dia itu orang yang lembut, bukan yang keras. Ada pita. Kalau feminim suka pakai pita, atau kalau yang maskulin mungkin suka pakai necktie atau suka bisa membelikan aksesoris ke feminimnya. Ada beruang, hookable. Terus kalau beruang itu kan hangat ya orangnya ya. Jadi mungkin karena ada kerang ya di sini. Jadi lihatnya itu dia keras ya di luar, tapi aslinya hangat. Jadi mungkin ya kayak perfeksionis, kritis, disiplin dan dewasanya itu. Dia memang punya itu sebagai sifatnya. Tapi kadang dia terlalu keras sih sama hal-hal itu kepada dirinya sendiri. Tapi kalau udah lebih kenal sama dia, udah tahu aslinya orangnya kayak gimana. Bakalan tahu aslinya kayak gimana. Apakah dia benar-benar orang yang semenyebalkan itu, yang aslinya dewasa melulu, yang kaku banget atau enggak. Nah itu ya boleh di dalamnya nantinya ya. And then ada dolphin, setia orangnya, dolphin juga bisa jodoh ya, karena seingat aku kayaknya dolphin itu pasangannya cuma satu ya, seingatku ya. And then ada love, cintanya tulus. Ada 2 love, besar dan kecil. Kayaknya kalau entah kenapa kepikiran gini ya, maskulinnya itu bakalan punya badan yang kayak lebih besar dari feminimnya. Maksudnya kayak kadang kan gini, ada orang yang pasangannya itu tubuhnya itu mau feminim maskulinnya itu sepantaran doang. Nah kalau ini enggak, aku ngerasa si maskulinnya itu bakalan tubuhnya lebih gede daripada feminimnya. Mungkin karena itu juga ya hookable ya. Ada kunci, orangnya cerdas sih. Kunci cerdas. Dia tahu kunci atau cara menuju apa yang dia mau gitu. Dia tahu sih bagaimana caranya. Ada jangkar itu dewasa, udah grounded, udah lebih apa ya, udah stabil, grounded. Udah kalaupun dia orang yang sukses ya dia nggak bakalan sombong. Udah membumi. Aduh, kok membumi ya bahasanya ya. Udah bukan rendah hati juga ya, cuman kayak nggak sombong gitu. Jadi grounded gitu. Karena dewasa juga energinya, nggak sombong. Which is good. Jadi dia feminim pun dia energinya dewasa gitu. Mau feminim mau maskulin, energinya dewasa. Ya gitu sih. Menurut aku ya untuk file 3 ya, ciri-cirinya. Untuk file 3 itu aku merasa guiding sih, mengarahkan.
Nah, kalau kalian suka boleh like, comment, dan subscribe, dan kalian boleh juga ya kasih rekomen video reading apa yang perlu aku lakukan untuk ke depannya. Thank you guys.